Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Zidan dan Rahmat menelan ludah. Rasanya tidak percaya, beberapa jam yang lalu Rama masih mereka lihat berjalan keluar kos, tapi sekarang dia sudah tak bernyawa. Kos Budi kini menjadi ramai. Orang-orang berkumpul, membicarakan kejadian tragis ini. Beberapa penghuni kos yang baru pulang kaget mendengar berita itu. Yang lain memilih pergi menginap di tempat lain karena takut. Termasuk Zidan dan Rahmat. "Mat, gue nggak bisa tidur di kos malam ini," kata Zidan saat mereka berdiri di halaman. Rahmat mengangguk cepat. "Gue juga. Fix, kita cabut aja dulu. Nginep di tempat teman dulu, ya." Tanpa pikir panjang, mereka mengambil barang seadanya dan pergi ke kos teman mereka yang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, kos Budi terasa lebih sunyi dari biasanya. 3 hari sudah berlalu sejak kejadian itu. Selama itu pula, Zidan dan Rahmat memilih mengungsi di kos temannya, mencoba menghindari suasana mencekam yang menyelimuti kos Budi. Namun, pada akhirnya, mereka merasa tak enak jika terus-terusan menumpang. Sore itu, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali. Saat memasuki halaman kos, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Banyak penghuni kos yang tampaknya memilih pulang ke rumah atau menginap di tempat lain. Biasanya, pada jam segini ada suara orang ngobrol di teras, atau setidaknya suara musik dari kamar seseorang. Tapi sekarang, hening. Bahkan udara di sana terasa lebih berat. Mereka menaiki tangga menuju lantai 2, di mana kamar mereka berada. Begitu tiba di ujung lorong, mereka melewati kamar Rama. Pintu kamar itu masih tertutup rapat, dengan garis polisi kuning melintang di depannya. Ada bekas sidik jari bedak hitam di gagang pintunya, sisa dari olah TKP. Zidan dan Rahmat saling pandang sebentar. Tak ada yang bicara, tapi mereka sama-sama tahu, rasanya aneh melihat kamar itu kosong. Biasanya, Rama suka duduk di depan pintu sambil ngopi. Kadang ia bakal iseng melempar korek api ke Rahmat kalau lewat, atau sekedar nyeletuk random ke Zidan tentang tugas kuliah. Sekarang, kamar itu sunyi. Seolah keberadaan Rama sudah terhapus dari kos ini. Rahmat menelan ludah lalu buru-buru masuk ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia berseru dari dalam, "Dan, kalau ada apa-apa, jangan kabur sendirian, anjir." Zidan yang sudah membuka pintu kamarnya hanya terkekeh. "Bacot lu. Jangan-jangan lu yang bakal teriak duluan kalau ada yang aneh." Rahmat tertawa kecil dari dalam kamarnya, meskipun jelas terdengar dipaksakan. Zidan menghela napas, lalu masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu, melempar tas ke kasur, dan duduk di pinggir tempat tidurnya. Di dalam kamar, semuanya masih terasa biasa saja. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Zidan mengamati langit-langit kamar, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang merayapi tubuhnya. Ia mengambil ponsel dan mulai scrolling media sosial. Namun, pikiran tentang Rama tak bisa hilang begitu saja. 3 hari ini, ia berusaha mengusir bayangan itu dari pikirannya, bayangan Rama yang tergantung di langit-langit, dengan mata kosong dan tubuh yang berayun pelan. Tapi justru karena ia berusaha melupakan, bayangan itu semakin melekat. "Udahlah," gumamnya pelan. "Gue harus tidur." Zidan berbaring, memejamkan mata. Tapi begitu ia mulai terlelap. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari dinding sebelahnya. Dinding yang berbatasan dengan kamar Rama.
Zidane membuka matanya perlahan. Zidane masih rebahan di kasurnya, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menghantui. Ia mencoba fokus pada layar ponselnya, meskipun pikirannya masih berkeliaran kemana-mana. Namun, tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu terdengar jelas. Zidane menoleh dengan malas, berpikir mungkin itu Rahmat yang ingin bercanda atau meminjam sesuatu. Tapi kemudian, sebuah suara terdengar dari luar. Dan, lo punya gula, gak? Gue mau bikin kopi. Zidane langsung membeku. Itu bukan suara Rahmat. Itu suara Rama. Suara yang sangat familiar. Suara yang sering ia dengar ketika Rama iseng meminta kopi di malam hari. Tapi itu tidak mungkin. Rama sudah meninggal. Jantung Zidane mulai berpacu lebih cepat. Ia mencoba berpikir logis, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Dan, ayo ngopi di bawah. Kayak biasa. Zidane menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel dan mencoba menelepon Rahmat. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Rahmat tidak mengangkat. Di luar, suara Rama masih terdengar. Tok, tok, tok. Dan, gue tahu lo di dalam. Suara itu terasa semakin dekat, semakin mendesak. Zidane mulai panik. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mencoba menelepon Rahmat lagi. Kali ini, setelah beberapa nada sambung, panggilannya diangkat. Halo? Suara Rahmat terdengar ngantuk dan sedikit kesal. Mat, bangun goblok. Ada yang ketok pintu gue. Suaranya Rama, anjir. Rahmat langsung terdiam di seberang telepon. Seolah suara Zidane yang terdengar penuh kepanikan langsung membangunkannya. Setelah beberapa detik, Rahmat menjawab, kali ini dengan suara lebih serius. Seriusan lo? Ya iyalah serius. Lo pikir gue bercanda? Rahmat mengumpat pelan. Zidane bisa mendengar suara tempat tidur Rahmat berdecit, menandakan ia sudah bangun dan bergerak. Oke, kita buka pintu barengan, ya. Hitungan 3. Zidane mengangguk meskipun Rahmat tidak bisa melihatnya. Oke. Dari dalam kamar masing-masing, mereka berdiri di depan pintu, tangan mereka sudah berada di gagang pintu masing-masing. Suasana terasa sunyi. Bahkan suara detak jam terdengar jelas. Rahmat mulai menghitung. 1, 2, ti. Ceklek. Pintu kamar mereka terbuka bersamaan. Dan tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong. Tidak ada Rama. Tidak ada siapapun. Hanya udara dingin yang menusuk kulit mereka. Zidane dan Rahmat saling pandang dengan wajah pucat pasi. Rahmat menelan ludah. Lo, yakin dengar suara Rama? Zidane tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan suara detak jantungnya yang masih berdentum kencang di telinga. Rahmat masuk ke kamar Zidane dengan wajah santai. Ia langsung menjatuhkan diri di kursi dekat meja belajar Zidane dan nyinyir. Anjir, Dan. Lo kayaknya kurang tidur, deh. Ngigau lu barusan, candanya sambil mengambil gelas kopi yang masih hangat di meja. Zidane menatap Rahmat dengan tatapan tajam. Ngigau pala lo. Gue dengar sendiri, Mat. Itu suara Rama. Dan lo tahu banget, gue gak mungkin salah denger. Rahmat hanya tertawa kecil dan menyeruput kopinya. Udahlah, lo kebanyakan mikir. Makanya jangan sering nonton horor malam-malam. Zidane mendengus kesal. Bacot lu. Untuk menenangkan diri, Zidane akhirnya memesan makanan lewat ojek online. Perutnya sudah lapar sejak tadi,
dan dia pikir makan bisa sedikit mengalihkan pikirannya dari kejadian aneh barusan. Mereka ngobrol santai sambil ngopi, mencoba mengisi suasana supaya lebih normal. Namun, 1 jam berlalu, dan makanan yang dipesan Zidane belum juga sampai. Zidane mulai kesal. Ia membuka aplikasinya dan melihat status pesanan yang masih dalam perjalanan, padahal seharusnya sudah sampai sejak tadi. Anjir, kelamaan banget ini makanan. Gue telepon aja deh, gerutu Zidane sambil menekan nomor kurir. Nada sambung terdengar sebentar sebelum akhirnya telepon diangkat. Halo, Bang. Saya dari ojek online, maaf ya Bang. Tadi makanannya saya kasih ke teman abang. Suara dari seberang terdengar sedikit ragu. Zidane mengernyit. Hah? Maksudnya? Tadi pas saya sampai depan kos, ada cowok keluar. Dia bilang dia teman abang, namanya Rama. Katanya dia aja yang bawain ke kamar, soalnya kamarnya sebelahan sama abang. Darah Zidane langsung membeku. Tangannya yang memegang ponsel tiba-tiba terasa dingin. Rama. Kurir itu menyebut nama Rama. Tapi Rama sudah mati 3 hari lalu. Zidane tidak langsung menjawab. Ia hanya terdiam, merasakan bagaimana keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Bang. Halo, suara kurir itu terdengar lagi. Zidane menelan ludah dan buru-buru menjawab, oh iya. Gak apa-apa. Tanpa banyak bicara, ia langsung menutup telepon. Rahmat yang sedari tadi melihat Zidane dengan ekspresi serius akhirnya bertanya, ada apa? Dan Zidane menatap Rahmat dengan wajah pucat, lalu menceritakan semuanya. Rahmat yang tadinya santai dan suka bercanda kini terdiam. Hening sejenak. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di kamar Zidane. Kemudian, mereka mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu kamar Zidane. Rahmat dan Zidane langsung membeku. Mereka saling pandang, napas mereka terasa lebih berat. Zidane tidak berani bergerak. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Lalu, terdengar suara pelan. Dan, gue bawain makanan lo. Suara itu suara Rama. Tok, tok, tok. Dan, gue bawain makanan lo. Suara Rama. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada di luar pintu kamar Zidane. Zidane dan Rahmat saling pandang. Wajah Rahmat yang tadi masih bisa bercanda kini pucat pasi. Napasnya terdengar lebih berat, dan tangannya yang mengepal di atas lutut terlihat gemetar. Dari luar, suara itu terdengar lagi. Dan, ayo ngopi bareng di bawah, kayak dulu. Gua juga tahu lo di dalam, Mat. Zidane tidak menjawab. Ia bahkan tidak berani bergerak. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa seperti ingin meledak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rahmat, yang tadinya selalu santai dan suka bercanda, kini malah lebih diam dari Zidane. Ia menelan ludah, kedua tangannya menggenggam lututnya erat-erat. Mereka hanya bisa duduk diam di kasur. Suara Rama masih ada. Kenapa? Kalian udah gak mau main bareng gue? Nadanya terdengar lebih dingin. Lalu, apa gara-gara gue udah mati? Hehehehehe. Terdengar suara tawa kecil, pelan, dan menggema. Bukan tawa biasa. Tawa itu terdengar aneh. Tidak seperti suara Rama, tapi lebih menyerupai sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tawa itu perlahan menghilang. Lalu, hening. Hanya suara kipas angin yang masih berputar di dalam kamar. Zidane masih tidak bergerak. Napasnya masih memburu, seperti baru saja selesai lari maraton. Ia berusaha mendengarkan baik-baik. Namun,
Tidak ada suara lain. Rahmat masih diam. Matanya menatap kosong ke lantai. Setelah beberapa menit, Zidan mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Mat, suaranya pelan, nyaris berbisik. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arah Zidan. Anjir, itu tadi Rama, kan? Suaranya serak. Zidan tidak menjawab. Setelah suara tawa itu menghilang, Zidan dan Rahmat masih belum bergerak. Mereka hanya duduk diam di atas kasur, saling menatap dengan ekspresi ketakutan. Suasana di dalam kamar terasa mencekam. Tidak ada suara apapun selain dengung kipas angin yang berputar pelan. Zidan mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Jari-jarinya mencengkeram sprei kasurnya erat-erat, seakan itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap sadar. Rahmat, yang biasanya selalu bercanda, kini terlihat benar-benar ketakutan. Wajahnya pucat, dan ia terus mengusap tengkuknya, mencoba menghilangkan rasa dingin yang tiba-tiba muncul. Hening. Tapi tiba-tiba, bup! Sesuatu jatuh di luar kamar mereka. Rahmat dan Zidan terkejut. Mereka menoleh ke arah pintu dengan mata membelalak. Jantung mereka seolah berhenti berdetak. Sebab, suara itu bukan suara biasa. Suara itu terdengar seperti benda berat yang jatuh dari ketinggian. Zidan berusaha mengabaikannya. Tapi kemudian, srek, srek, srek. Ada sesuatu yang bergerak di lorong. Bukan langkah kaki. Bukan suara pintu terbuka. Tapi suara gesekan. Seperti sesuatu yang diseret. Rahmat langsung berdiri. Tangannya gemetar saat menarik Zidan dari kasur. Gue gak suka ini, dan kita keluar aja dari sini. Zidan mengangguk cepat. Mereka tidak bisa tetap di sini lebih lama. Dengan hati-hati, Zidan meraih gagang pintu. Namun, srek, srek, suara itu semakin dekat. Rahmat mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Lalu, sesuatu berhenti di depan kamar mereka. Mereka bisa mendengar napasnya. Nap, nap, nap. Suara napas itu berat, dalam, dan seakan bukan berasal dari manusia. Rahmat mulai berkeringat. Dan, jangan buka pintunya. Bisiknya pelan. Namun terlambat. Tiba-tiba, pintu kamar mereka bergetar keras. Brak, brak, brak. Seseorang atau sesuatu membanting pintu dari luar. Rahmat berteriak kaget. Zidan langsung mundur dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Namun, suara itu tidak berhenti. Brak, brak, brak. Seketika, lampu kamar kedap-kedip sendiri. Angin dingin entah dari mana menerpa kulit mereka. Lalu, dari luar, terdengar suara yang sangat familiar. Dan, tolong gue. Itu suara Rama. Tapi kali ini, suaranya tidak sama seperti sebelumnya. Suaranya terdengar lemah. Putus-putus. Seperti sedang kesakitan. Dan, gue sakit, dan Zidan dan Rahmat saling berpandangan. Sesuatu di luar sana. Brak, brak, brak. Pintu kamar mereka terus digedor. Dan, tolong gue. Suara itu masih terdengar lemah, seperti merintih kesakitan. Zidan sudah tidak bisa berpikir jernih. Jantungnya berdetak terlalu kencang, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Rahmat, yang awalnya suka bercanda, kini benar-benar kehilangan keberanian. Matanya liar menatap pintu, napasnya memburu. Mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Dan, kita keluar sekarang. Rahmat berbisik panik. Zidan mengangguk cepat.
Mereka tidak akan bertahan jika terus di dalam. Rahmat mengambil langkah pertama. Ia mengintip ke lorong dengan sangat hati-hati. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Rama. Tidak ada sosok apapun. Hanya cahaya temaram dari lampu lorong yang berkedip-kedip sendiri. Tanpa pikir panjang, Rahmat membuka pintu dan berlari keluar. Zidan langsung mengekor di belakangnya. Mereka berdua berlari secepat mungkin menuju tangga. Tapi sebelum mereka benar-benar sampai ke bawah. Dan, kenapa lo lari? Suara itu ada di belakang mereka. Zidan tidak menoleh. Rahmat juga tidak. Karena mereka tahu. Apapun yang ada di belakang mereka, bukan Rama. Mereka tidak boleh melihat ke belakang. Tanpa berhenti, mereka berlari melewati ruang tamu kos yang kosong. Napas mereka terengah-engah, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin keluar dari tempat ini. Sampai akhirnya, mereka berhasil keluar dari gerbang kos. Begitu melewati pagar, mereka langsung berhenti, membungkuk dan terengah-engah kehabisan napas. Zidan masih gemetar. Rahmat juga. Mereka tidak saling bicara untuk beberapa menit. Namun akhirnya, Rahmat berbicara lebih dulu. Dan, gue gak mau balik ke kos ini lagi. Zidan menatapnya dengan mata masih penuh ketakutan. Gue juga. Suaranya lemah. Mereka sudah cukup. Mereka tidak akan kembali. Kos ini bukan tempat tinggal mereka lagi.